Sahabat hukum BF Law Firm di mana saja berada, sejak 2 Januari 2026 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mulai berlaku. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tapi baru diberlakukan tanggal 2 Januari 2026 yang lalu. KUHP baru ini digambarkan sebagai produk legislasi untuk menggantikan hukum pidana warisan Belanda. KUHP baru ini telah disosialisasikan secara masif kepada aparat penegak hukum, akademisi, praktisi, dan masih terus dilakukan sosialisasi. Terdiri dari 624 pasal, KUHP nasional ini memperkenalkan dan mengatur sejumlah hal baru, sekaligus menyederhanakan perbuatan pidana. Dulu masih dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, kini disatukan menjadi tindak pidana saja. Ketentuan pertama adalah pasal yang mengatur living law. Pasal 2 menyebutkan asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat, yang menyatakan bahwa seseorang patut dipidana walau perbuatan itu tidak diatur dalam KUHP. Relevan dengan ketentuan ini adalah pasal 597 KUHP nasional. Disebutkan di setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam pidana. Pidana yang dijatuhkan berupa kewajiban adat. Di Nusantara ini banyak hukum-hukum adat yang masih dipegang teguh hingga saat ini. Ketentuan mengenai living law ini telah mematik diskusi panjang selama proses penyusunan KUHP ini. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan masalah. Misalkan pidana adat itu harus dituangkan dalam peraturan daerah, maka pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota harus mendorong ini. Dan daya dilakukannya tempat hukum untuk saat ini hidup. Masalahnya, masyarakat hukum adat punya penegak adat sendiri, sedangkan perda ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi penegakan hukum adat itu baik Pamong Praja maupun polisi adat atau masyarakat adat. KUHP punya penegakan hukum sendiri. Penentuan ini sudah diterbitkan melalui peraturan pemerintah, misalkan nomor 55 tahun 2025 tentang tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat itu. Misalkan pidana adat di Papua adalah sistem atau sanksi yang berbasis kearifan lokal seperti denda babi, uang, atau barang adat untuk memulihkan keseimbangan sosial dan kosmis yang terganggu akibat tindak pidana antar warga, baik warga Papua dan orang asli Papua dan orang asli Papua maupun dengan orang pendatang. Pengakuan resmi ini diatur melalui Undang-Undang Otonomi Khusus dan memungkinkan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan adat. Dengan demikian, kita berharap kepada Majelis Rakyat Papua bersama DPR Papua dan pemerintah Provinsi Papua mengacu pada KUHP baru hendaknya melakukan sinkronisasi peraturan daerah khusus Perdasus Papua. Kalau tidak salah itu nomor 20 tahun 2008 tentang peradilan adat di Papua. Sebagaimana pasal dibunyikan dalam pasal 8 ayat 1, pengadilan adat berwenang menerima dan mengurusi perkara adat dan perkara pidana adat di antara warga masyarakat orang asli Papua maupun dengan masyarakat Nusantara yang ada di bumi Cendrawasih. Demikian dari kami, BF Law Firm, your legal solution.